Pertama-tama kita siapkan teflon ataupun panci. Kemudian kita siapkan bubuk agar-agar yang tanpa warna ya. Ini langsung aja saya buka kemasannya. Nah, ini resep A ya teman-teman. Jadi di resep A ini kita pakai sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu sisanya. Lalu kita tambahkan 50 gram gula merah atau gula aren, 150 ml air putih. Ini akan kita pindahkan ke atas kompor. Pindahkan ke atas kompor, hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Kita masak sambil terus kita aduk hingga gula merahnya larut dan juga semuanya mendidih. Ini sudah mulai mendidih dan juga semuanya udah meleleh ya gula merahnya. Kita aduk sebentar lagi. Oke, sekarang akan kita matikan dan kita pindahkan ke wadah. Siapkan wadah, kemudian langsung aja kita tuangin. Kita biarkan hingga padat dan mengeras ya. Nah, agar-agarnya udah mengeras, ini langsung aja kita bagi dua dan kita serut ya. Serut menggunakan parutan keju. Pastikan tangan kita sudah bersih. Oke, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Teman-teman, setelah bahan A udah selesai, sekarang kita akan lanjut membuat bahan B. Ini gampang sekali ya. Kita siapkan lagi panci, lalu masukin sisa bubuk agar-agar yang tadi udah kita ambil ya. Ini kita masukin aja sisanya. Lalu kita tambahkan 1 saset coklatos bubuk atau minuman coklat yang lainnya. Nah, ini saya pakai yang 28 gram. Ini saya pakai 1 saset santan kara, dilarutkan dengan air sampai 350 ml. Lalu ini akan kita aduk dulu. Dan siapkan wadah lain atau mangkuk kecil. Siapkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita akan larutkan dengan sedikit air ya. Ini kita aduk rata. Nah, ini tepung maizenanya akan kita sisihkan karena kita akan masak adonan coklatosnya dulu. Hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Kita masak sambil terus diaduk. Karena ini mengandung santan, jangan sampai nggak diaduk supaya santannya nggak pecah. Kita masak hingga mendidih lepas. Ini sudah mulai mengental. Kemudian kita akan masukin larutan maizenanya. Masukin sampai kekentalan yang kita inginkan sambil terus diaduk. Dan kalau sudah kental, kita matikan api kompor. Kita aduk hingga hangat sedikit dan uap panasnya sedikit menghilang. Selanjutnya siapkan loyang. Ini saya basahkan dengan sedikit air agar nanti waktu mengeluarkannya ini tidak susah ya. Teman-teman semua bisa buang aja buihnya kalau kalian mau dibuang buihnya biar lebih cantik. Saya buang sedikit-sedikit aja biar nggak terlalu banyak ya buihnya. Kemudian ini akan kita biarkan hingga mengeras. Sebelum kita nuangin ke loyang, pastikan yang adonan coklatosnya ini udah padat dan dia itu udah kokoh ya. Sekarang kita akan membuat bahan C-nya sambil menunggu adonan coklat atau coklatosnya tadi mengeras. Siapkan panci lagi, masukin 1 saset agar-agar bubuk yang polos ya. Ini 1 saset. Kita masukin semuanya. Ini yang tanpa warna, yang polosan. Lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau 100 gram. Selanjutnya masukin 500 ml santan. Ini kita aduk dulu supaya agar-agarnya tidak menggumpal.
kita sisihkan sebentar. Siapkan lagi 1 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan dengan air. Ini akan kita diamkan dulu atau sisihkan karena kita akan masak adonan santannya terlebih dahulu hingga mendidih. Kita pindahkan ke atas kompor, lalu hidupkan menggunakan api kecil cenderung sedang sambil kita masak hingga mendidih dan juga terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Ini adonannya udah tercampur rata, tinggal kita tunggu mendidih aja. Ini sudah mulai mendidih, kita langsung aja masukin larutan maizenanya pelan-pelan sampai kekentalan yang kita inginkan ya. Jika udah pas, jangan masukin lagi. Nah, ini udah kekentalannya udah pas sekali yang seperti saya inginkan. Kita aduk terus sampai benar-benar hangat, uap panasnya udah banyak menghilang. Karena kita akan masukin serutan agar-agar yang tadi udah kita serut ya. Karena kalau misalnya masih panas, serutan agar-agarnya akan meleleh juga dan mencair. Boleh juga teman-teman sambil angin-anginkan. Dan ini saya tetap aduk terus sampai uap panasnya hilang ya. Ini uap panasnya udah sedikit menghilang, tinggal tunggu sebentar aja. Baiklah teman-teman, ini udah anget ya. Sekarang langsung aja saya masukin serutan agar-agarnya. Lalu kita aduk terus sampai tidak menggumpal. Tuh, biar serutan agar-agarnya itu nyebar ya. Diaduk terus supaya nyebar seperti ini. Jadi nggak gumpal di satu sisi aja. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung aja pindahkan ke loyang. Kita masukin semuanya. Kita pindahin ke loyang, tetap juga kita aduk sebentar agar menyebarnya rata. Dinginkan di kulkas atau tunggu padat baru pindahkan ke kulkas juga boleh, supaya nanti dingin dan lebih segar waktu dimakan. Ini udah kita keluarkan dari kulkas, ini udah padat ya. Selanjutnya kita langsung aja sisir bagian pinggirannya karena kita akan keluarkan dari loyang. Ini udah kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian ini langsung aja kita potong-potong sesuai selera masing-masing. Saya potongnya kotak-kotak ya. Dikira-kira aja untuk ukurannya. Ini udah kita potong-potong. Hasilnya cantik sekali ya, apalagi bagian dalamnya menggugah selera sekali, seger. Ini langsung aja kita cobain. Ini manisnya pas, enak banget. Perpaduannya sangat mantap ya teman-teman. Kalian buruan cobain. Pertama-tama siapkan panci. Selanjutnya masukin 1 saset agar-agar bubuk. Ini yang tanpa warna ya, yang polos. Kita masukin 1 saset. Kemudian kita padukan dengan Nutrijel. Ini yang polos juga, tanpa warna. Tapi kita nggak pakai 1 bungkus ya. Kita akan ambil 1 sendok teh saja. Langsung aja saya takar 1 sendok teh. Lalu masukin 1 saset coklatos bubuk atau minuman coklat rasa apapun ya. Ini 28 gram beratnya. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. 7 sendok makan ini setara dengan 100 gram. Kemudian kita tambahkan dengan 450 ml air putih. Ini kita aduk dulu supaya bubuk agar-agar dan bubuk jelinya bisa nyatu dan nyampur dengan baik, jadi tidak menggumpal. Kalau sudah kita aduk, selanjutnya akan kita pindahkan ke atas kompor ya. Kita hidupkan kompor menggunakan api sedang aja, sambil terus kita aduk. Kita masak hingga mendidih ya. Nah, jika menurut teman-teman rada kurang manis, silahkan ditambahkan aja sesuai selera. Tapi menurut saya sih ini udah pas sekali. Nah, udah mendidih, langsung saya matikan api kompornya.
Kita aduk-aduk dulu supaya uap panasnya sedikit hilang. Ini uap panasnya udah mulai berkurang. Sekarang langsung aja kita pindahkan ke cetakan ataupun loyang. Saya pindahkan ke wadah. Ini wadahnya tahan panas ya teman-teman. Setelah kita masukin seperti ini, kita diamkan hingga mengeras. Nah, kalau puding coklatnya udah mengeras, kita udah bisa ya kerok teman-teman. Menggunakan sendok aja. Keroknya setipis yang kalian suka. Kita lakukan sampai habis. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang saatnya kita untuk sisihkan. Selanjutnya kita akan buat bahan B ya. Di sini kita siapkan kembali panci. Siapkan 1 saset agar-agar bubuk yang tanpa warna. Ini langsung aja kita gunting kemasannya. Kita masukin 1 bungkus ya. Nah, selanjutnya masukin sisa Nutrijel bubuk yang tadi udah kita ambil 1 sendok teh. Kita masukin semua sisanya ya. Selanjutnya masukin 15 sendok makan gula pasir, atau bisa ditambahkan sesuai selera masing-masing. Lalu tambahkan 1 liter susu cair. Saya menggunakan susu cair full cream 1 liter. Kalian bisa ganti menggunakan santan kalau mau. Selanjutnya ini langsung aja kita aduk hingga agar-agar dan juga bubuk jelinya menyatu dengan baik, tidak menggumpal. Kalau misalnya udah kita aduk, sekarang langsung aja kita pindahkan ke atas kompor karena kita akan masak hingga mendidih. Hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang. Kita masak sambil terus kita aduk hingga mendidih lepas. Apalagi kalau teman-teman menggunakan santan, wajib diaduk terus ya, jangan ditinggal-tinggal supaya santannya nggak pecah. Karena ini saya pakai susu, jadi nggak masalah kalau aduknya sesekali aja. Nah, kalau misalnya udah mulai mendidih, kita bisa matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita aduk terus sampai uap panasnya hilang, bila perlu diangin-anginkan. Karena kita akan masukin kerokan agar-agar yang tadi ya, supaya nanti agar-agar coklatnya tidak meleleh. Jadi nanti tetap bagus. Diaduk-aduk aja biar uap panasnya cepat hilang. Nah, udah siapkan loyang. Ini loyangnya udah saya basahi dengan air secukupnya supaya nanti gak lengket ya. Selanjutnya langsung aja kita masukin adonan putihnya atau adonan susunya ke loyang sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak ya. Karena di sini kita mau buat bertahap, kita susun supaya cantik. Langsung aja kita tata pudingnya ya. Yang coklat ini. Oke teman-teman, kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi masukin puding susunya sampai semuanya ketutup. Kalau udah, lanjut lagi, kita timpa-timpa. Udah seperti ini, kita diamkan sampai benar-benar memadat dan udah lumayan keras ya. Kita bisa masukin ke kulkas kalau mau, biar nanti waktu mau konsumsi dia jadi lebih segar. Nah, kalau misalnya udah padat, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, kita keluarkan dari loyang, ini hasilnya mulus sekali, tuh bagus banget. Sekarang langsung aja kita potong-potong sesuai selera masing-masing. Saya potong kotak-kotak aja ya. Ini udah saya potong-potong. Kita akan lihat ya bagian dalamnya gimana sih. Tuh bagian dalamnya cantik banget, selang-seling seperti ini. Tuh cantik banget kan? Pasti anak-anak pada suka, berebutan sekali nih. Yuk sekarang saatnya kita untuk mencoba. Enak banget.
nggak gampang hancur tapi tetap lembut ya. Di sini kita siapkan panci. Kemudian siapkan bubuk agar-agar yang polos atau tanpa warna. Kita nggak pakai satu bungkus ya, pakainya setengah sendok makan aja. Nah, ini saya menggunakan sendok takar. Kita pakai setengah sendok makan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Jika suka manis silahkan ditambahkan aja. Sedikit garam supaya lebih gurih. 250 ml air putih. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Kalau kurang bisa ditambahkan ya. Kemudian kita aduk rata. Setelah sudah rata, ini akan kita pindahkan ke atas kompor. Pindahkan ke atas kompor, lalu kita masak menggunakan api sedang. Kita masak hingga mendidih ya, sambil terus kita aduk. Ini sudah mendidih, sekarang kita matikan api kompornya. Kita angkat ya. Siapkan wadah yang tahan panas. Kemudian ini kita tunggu dulu ya, hingga uap panasnya sedikit menghilang. Setelah sudah menghangat, langsung aja kita tuangin ke wadah. Kita biarkan hingga mengeras ya. Ini setelah padat, sekarang langsung aja kita keluarkan terlebih dahulu. Udah saya keluarin ya. Selanjutnya siapkan serutan. Kita akan serut ya. Boleh serut memanjang seperti ini atau yang kasar. Hasilnya lumayan banyak. Ini akan kita sisihkan sebentar. Setelah agar-agarnya sudah kita serut, sekarang langsung aja kita siapkan untuk bahan B-nya atau bahan keduanya. Ini kita siapkan panci, lalu masukin 1 saset agar-agar bubuk yang tanpa warna ya. Ini kita pakai 1 saset. Selanjutnya masukin 9 sendok makan gula pasir. Kalau suka manis silahkan ditambahkan. Kalau kurang suka silahkan dikurangin. Beri sedikit garam supaya lebih gurih ya. Tambahkan 700 ml santan. Saya menggunakan 200 ml santan kental, dicairkan dengan 500 ml air putih. Kemudian ini akan kita aduk dulu supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal dan bisa menyebar dengan baik. Ini udah lumayan rata. Warnanya lebih cantik, saya beri pewarna makanan, tapi saya pengennya buat warna pink muda, jadi saya tetesinnya sedikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Nah ini kurang. Nah ini udah selesai, cukup 2 tetes aja pewarna makanannya, udah cantik. Selanjutnya ini akan saya pindahkan ke atas kompor lagi ya. Kita akan masak hingga mendidih. Siapkan juga 1 sendok makan penuh tepung maizena. Kita akan larutkan dengan air secukupnya. Kita aduk hingga larut. Kemudian ini akan kita sisihkan. Kita masukin ke adonannya waktu adonan agar-agarnya udah mendidih. Hidupkan kompor menggunakan api sedang. Kita masak sambil terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Ini sudah mulai mendidih. Kita tunggu sebentar lagi. Oke teman-teman, udah mendidih ya. Langsung kita masukin larutan maizenanya sambil terus kita aduk hingga kekentalan yang kita inginkan. Kalau kurang silahkan tambahkan lagi. Kita bisa kecilkan apinya. Masak kembali hingga benar-benar mendidih. Ini kekentalannya udah seperti yang saya inginkan. Udah mendidih, langsung saya matikan api kompornya. Kemudian kita aduk terus sambil menunggu uap panasnya hilang. Harus tunggu benar-benar hangat, jangan terlalu panas ya.
Ini udah benar-benar hangat, tidak terlalu panas. Kalian juga bisa tunggu sebentar lagi kalau mau. Langsung aja saya masukin secara bertahap agar serutnya ya, sambil kita aduk terus supaya menyebar dan tidak menggumpal. Nah, ini agar serutnya semuanya udah. Kita aduk-aduk kembali kurang lebih 2 menit saja. Baru kita pindahkan ke cetakan ataupun loyang. Bukan loyang ukuran sedang, saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18. Ini langsung aja kita masukin ya ke loyang. Saya menggunakan sendok sayur seperti ini supaya lebih menyebar. Ini akan kita aduk-aduk. Lalu kita akan diamkan hingga mengeras. Kalian juga bisa masukin ke dalam kulkas ya. Ini hasilnya setelah kita dinginkan ya. Selanjutnya langsung aja kita keluarkan dari loyang, tapi sebelumnya kita sisir terlebih dahulu pinggirannya supaya lebih gampang. Setelah kita keluarkan, cantik sekali hasilnya. Sekarang langsung aja kita lanjut potong-potong. Potong-potong sesuai selera. Ini untuk tekstur dalamnya ya. Sekarang saatnya kita untuk mencoba. Teksturnya sangat-sangat lembut ya. Kokoh, tidak gampang hancur. Tuh. Bener-bener segerin banget. Wangi pandan, wangi santannya itu benar-benar terasa dan kecium. Dan enak sekali ya teman-teman, manisnya juga nggak lebay. Kita siapkan panci seperti ini. Selanjutnya kita siapkan Nutrijel yang rasa kelapa ya. Langsung aja kita masukin ke pancinya. Kemudian kita masukin 1 saset susu kental manis. Saya menggunakan yang warna putih supaya rasanya juga lebih enak. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kalau suka lebih manis silahkan tambahkan ya. Tapi jika kurang suka manis, ini udah sangat pas. Atau boleh dikurangi lagi. Selanjutnya tambahkan 1 saset santan kara atau santan instan. Ini ukuran 65 ml ya. Kita tambahkan langsung ke pancinya seperti ini. Tambahkan 550 ml air putih. Kita aduk dulu sampai semuanya larut. Sekarang kita akan pindahkan ke atas kompor ya. Kita masak menggunakan api kecil sambil terus kita aduk ya. Kita masak sampai mengental dan mendidih. Jangan ditinggal-tinggal karena ini mengandung santan, khawatirnya akan pecah kalau kita tinggal. Ini sudah mulai mengental dan wangi. Tinggal kita tunggu aja sampai mendidih ya. Teman-teman, ini udah mulai mendidih, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk terus sampai uap panasnya menghilang sedikit demi sedikit ya. Jadi kita tunggu dulu sampai lumayan anget. Setelah uap panasnya sudah lumayan menghilang, kita siapkan es batu. Teman-teman bisa juga langsung masukin ke loyang, baru dinginkan di kulkas. Nanti baru dikeruk-keruk juga boleh. Atau kalau mau lebih cepat, kalian siapkan es batu seperti ini. Lalu langsung aja kalian ambil 1 sendok makan adonan. Kalian langsung letak di es batunya. Tuh, jadi seperti kelapa ya. Sebelumnya tangan saya udah cuci bersih. Kalau kalian mau yang agak acak seperti ini juga boleh. Atau bisa dipilih, ambil dulu sedikit adonan, lalu kalian biarkan di es batunya. Seperti ini, jangan dituangin dulu. Sampai udah muncul yang bagian padatinnya, baru deh kalian lepas. Tuh, jadinya lebih cantik, lebih tipis. Dipilih aja ya teman-teman. Kita lakukan sampai habis ya. Hasilnya setelah kita satuin semuanya, tuh jadinya lumayan banyak ya. Ini baru sebagian.
Kita akan pakai kurang lebih sedikit aja atau sebagian. Oke, ini akan kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan biji selasi, lalu kita seduh menggunakan air panas ya. Biarkan hingga mengembang. Selanjutnya kita akan siapkan panci lagi. Kemudian siapkan 1 saset agar-agar bubuk yang tanpa warna atau yang polos. Aja ya teman-teman, kita pindahkan atau tuangin bubuk agar-agarnya ke pancinya. Ini unik sekali, saya akan tambahkan bubuk pop ice atau minuman bubuk yang rasa kacang hijau. Kita akan pakai 2 bungkus ya. Lalu siapkan 6 sendok makan gula pasir. Angin 650 ml air putih. Kita aduk dulu hingga rata seperti ini. Tuh, warnanya cantik. Jika teman-teman suka bisa tambahkan pasta pandan ataupun pewarna hijau ya, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke, ini langsung aja kita pindahkan ke atas kompor. Ini kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang, masak hingga mendidih sambil terus kita aduk. Tuh, kalau misalnya udah mendidih seperti ini langsung matikan. Kemudian kita aduk sampai hangat ya. Sampai uap panasnya benar-benar hilang. Bila perlu kita bisa angin-anginkan. Sambil menunggu hangat, kita bisa masukin dulu biji selasi yang udah tadi kita seduh menggunakan air panas. Masukin secukupnya aja. Kalau kurang silahkan tambahkan. Ini akan lanjut kita aduk terus ya sampai uap panasnya menghilang. Ini uap panasnya sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Teman, kalau misalnya udah hangat, ini langsung aja kita masukin kerokan kelapa muda yang udah tadi kita bikin ya. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih sebelumnya. Sekarang saatnya kita untuk masukin ke cetakan ataupun ke loyang. Saya siapkan loyang, loyangnya saya basahi dengan air agar nanti waktu keluarinnya cepet ya. Ini langsung aja kita masukin sedikit demi sedikit. Sebisa mungkin bagian tengahnya kalau ada buih-buih langsung aja kita buang atau kita pinggirin biar nanti lebih cantik ya. Oke, setelah itu kita diamkan sampai benar-benar padat. Bila perlu masukin ke kulkas supaya lebih segar. Ini setelah kita keluarkan dari kulkas udah padat ya. Sekarang saatnya kita untuk keluarkan dari loyangnya. Sebelumnya kita sisir terlebih dahulu bagian pinggirannya. Ini udah saya keluarkan. Sekarang saatnya kita untuk potong-potong ya. Kita bagi 2 terlebih dahulu. Selanjutnya baru deh kita bagi lagi menjadi 2. Kita potong-potong untuk ukurannya sesuai selera ya. Ini setelah kita potong-potong, selanjutnya kita akan nikmati ya. Tuh, dalamnya itu benar-benar bagus sekali. Dalamnya masih ada serutan kelapanya. Wangi kacang hijaunya benar-benar kecium ya teman-teman. Sekarang kita coba yuk. Lumer dan pecah banget di mulut. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali.